Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya, tadi ada apa sih kok ada prosesi pembawa bendera segala macam? Ada acara apa ini sebenarnya? Bapak, Ibu, seperti yang Anda ketahui dari pengumuman bahwa hari ini adalah misa OMK ya. Jadi tadi bendera itu adalah bendera perwakilan dari OMK wilayah yang ada di paroki kita. Jadi bawa, kelihatannya anggun. Tapi begitu dipasang menutupi ini ya. Waktu latihan memang nggak disadari, setelah itu loh kok nutupi. Ini pun juga masih menutupi, yang di sebelah sana nggak bisa melihat saya. Mungkin bisakah tolong bantu supaya itu di pinggir ke sana. Ya memang kelihatannya indah tetapi dari segi liturgi nggak pas karena nggak bisa melihat romonya atau petugas liturgi di sini. Mungkin agak dipinggirkan supaya nggak menghalangi. Ya, baik, jadi ini adalah misa OMK. Misa OMK yang perdana untuk tahun ini. Ya, kita mau kembali membangkitkan OMK kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, dan secara khusus orang-orang muda Katolik yang ada di Paroki Maria, Paroki Meruya maksud saya. Setiap dari kita para saudara tentu mempunyai kerinduan, tentu mempunyai harapan, mempunyai mimpi-mimpi di dalam hidup. Banyak dari orang-orang muda, ya harapannya adalah kalau studi, saya studinya bisa sukses. Minimal S1, kalau bisa S3 ya. Kalau bisa doktor. Ya. Nah, kalau sudah selesai studi, kalau bisa saya juga sukses dalam asmara. Dan kalau mungkin adalah bahwa saya bisa mendapatkan orang yang memang saya cintai. Harapan yang lain bahwa setelah saya bekerja, saya juga akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang saya. Sesuai dengan ijazah saya, keterampilan saya, kemampuan saya. Menikah dan kemudian hidup bahagia dan seterusnya. Setelah bekerja kita juga punya angan-angan. Wah, kalau bisa saya juga bisa melayani di gereja. Ya. Entah jadi prodiakon, entah itu menjadi petugas lektor, atau mungkin juga menjadi ikut dalam KOR dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika segala angan-angan kita, mimpi-mimpi kita, kerinduan kita, harapan kita, akhirnya dapat kita wujudkan, kita merasa bahagia. Kita merasa menjadi orang yang sempurna, karena kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita. Tetapi betapa kecewanya kita, betapa sedihnya kita, betapa putus asanya kita, ketika apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Kita mungkin mengalami kegagalan di dalam studi, atau mungkin di dalam asmara. Kita mungkin di PHK dari pekerjaan kita. Dalam pelayanan kita tidak diterima oleh orang-orang yang kita layani. Inilah yang membuat kita putus asa, kecewa. Karena apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Harapan dengan kenyataannya itu tidak sama. Hal yang sama para saudara terjadi juga pada kedua murid di Emos. Mereka berharap dan bermimpi bahwa Yesus akan mampu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Romawi. Dapat melindungi, dapat memperjuangkan nasib mereka. Lebih-lebih memperjuangkan nasib orang kecil. Bahkan dapat mengubah nasib mereka yang selama ini ya hidup di dalam penderitaan. Mereka berharap bahwa Yesus mampu mengubah nasib mereka. Tapi apa yang terjadi para saudara? Yesus yang mereka ikuti, Yesus yang mereka harapkan itu, Yesus yang mereka kagumi itu akhirnya ditangkap, disiksa, dijatuhi hukuman mati di kayu salib,
karena iri hati dan kebencian imam-imam kepala dan pemimpin Yahudi. Inilah yang membuat mereka merasa sedih. Dan mereka bertambah sedih ketika mereka mendengar dari perempuan-perempuan yang mengunjungi makam Yesus lalu menceritakan bahwa jenazah Yesus tidak ada di situ. Bayangkan, jenazah satu-satunya yang mungkin bisa menjadi tempat di mana mereka bisa mencurahkan perasaan cinta mereka, kepedihan mereka kepada Yesus, itu pun juga tidak ada. Itulah yang membuat mereka putus asa. Mereka merasa kecewa karena Yesus yang mereka andalkan ternyata tidak dapat diandalkan. Yesus yang mereka harapkan ternyata tidak dapat diharapkan. Sia-sialah mereka mengikuti Yesus. Sia-sialah mereka meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Yesus. Karena ternyata Yesus itu tidak dapat memenuhi apa yang menjadi harapan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam situasi kekecewaan dan keputusasaan inilah mereka lalu memutuskan untuk pulang ke kampung halaman mereka di Emmaus. Karena mereka berpikir, ngapain saya berlama-lama di Yerusalem? Tidak ada sesuatu pun yang bisa diharapkan di Yerusalem karena guru kita sudah mati. Daripada kita menghabiskan waktu di Yerusalem, lebih baik pulang ke kampung halaman, kembali menjadi seorang petani. Jarak antara Emmaus dengan Yerusalem itu kurang lebih 11 kilometer. Dan ketika mereka kembali ke Emmaus, saat itu menjelang malam, matahari hampir terbenam. Cocok dengan perasaan kesedihan mereka yang saat itu sedang murung. Nah, ketika mereka asik ngobrol, menangisi, meratapi nasib mereka, tiba-tiba ada seorang pemuda yang berjalan dari belakang. Dan kemudian berjalan bersama dengan mereka. Mendekati mereka, berbicara dengan mereka. Namun apa yang terjadi para saudara? Mereka tidak mengenal Yesus. Mengapa kok mereka tidak bisa mengenal Yesus? Ada ahli yang mengatakan, ya pertama karena Yesus yang bangkit ini wajahnya beda dengan Yesus yang sebelum bangkit. Mungkin ya berseri-seri atau bagaimana ya. Tapi juga ada para ahli yang mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengenal Yesus karena mereka begitu tenggelam dalam kesedihan mereka, tenggelam dalam kekecewaan mereka. Sehingga kekecewaan itu menutupi hati mereka. Kesedihan itu menutupi hati mereka. Membuat mereka tidak mampu melihat Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka. Baru para saudara, setelah Yesus menjelaskan pelan-pelan dari kitab suci bahwa dia memang harus menderita untuk masuk di dalam kemuliaannya. Bahwa dia harus menderita sengsara wafat dan pada hari ketiga dia bangkit. Barulah hati mereka mulai terbuka. Pelan-pelan hati mereka terbuka akan apa yang tertulis di dalam kitab suci mengenai Tuhan Yesus. Pelan-pelan tetapi pasti hati mereka mulai berkobar-kobar. Mereka merasa bahwa orang yang di dekat mereka ini bukan sembarang orang. Tapi mereka tidak mengenal siapa orang itu. Dan puncak keterbukaan hati mereka itu terjadi para saudara. Pada saat Yesus memecah-mecahkan roti. Pada saat Yesus mengadakan ekaristi dan membagikan roti itu kepada mereka. Pada saat itulah mereka mengenal bahwa orang yang di hadapan mereka itu adalah Yesus yang bangkit. Tetapi apa yang terjadi? Yesus tiba-tiba lenyap
dari tengah-tengah mereka. Pengalaman itulah yang membuat mereka bersuka cita. Mereka yang sebelumnya mengalami keputusasaan, kehilangan harapan, sekarang menemukan pengharapannya berkat kebangkitan Yesus. Mereka yang semula mengalami kesedihan, sekarang mereka menemukan sukacita dan damai dari Yesus yang bangkit. Hal inilah para saudara yang membuat mereka lalu berani mewartakan kebangkitan Yesus. Bukan saja kepada para murid di Yerusalem, tetapi juga kepada setiap orang yang mereka jumpai. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, seperti kedua murid di Emos, kita pun tak jarang mengalami keputusasaan, mengalami kekecewaan di dalam mengimani Yesus. Kita mungkin berusaha untuk hidup baik, berusaha untuk hidup jujur, taat beribadat, rajin berdoa ke gereja, ikut kegiatan rohani yang saat ini dan itu. Dengan harapan bahwa kita akan mengalami kebahagiaan dan kesejahteraan di dalam hidup kita. Mungkin juga sebagai orang muda kita pun juga telah berusaha untuk belajar yang rajin, serius, supaya kita bisa mewujudkan cita-cita kita. Kita berusaha juga untuk menjadi seorang kekasih yang baik, yang setia kepada pacar kita. Kita pun juga mungkin berusaha untuk melayani dengan sebaik mungkin di dalam melaksanakan tugas pelayanan kita. Bekerja dengan sungguh-sungguh di dalam pekerjaan kita. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata di luar harapan kita. Kita mengalami kegagalan di dalam studi kita. Kita mengalami kegagalan dalam asmara. Orang yang kita cintai ternyata tidak setia kepada kita, selingkuh. Kita dicibir oleh teman-teman kerja kita. Hanya karena kita rajin, hanya karena kita jujur. Kita pun juga mungkin tidak diterima di dalam pelayanan kita. Padahal kita sudah melayani dengan sungguh-sungguh. Inilah yang membuat kita mengalami kesedihan, mengalami kekecewaan, mengalami keputusasaan. Bahkan karena keputusasaan, kesedihan, lalu mereka berpikir, ngapain aku ke gereja setiap hari, setiap minggu? Ngapain aku berdoa? Ngapain aku ikut kegiatan rohani kalau ujung-ujungnya seperti ini? Inilah yang kemudian membuat beberapa orang yang karena imannya tidak kuat lalu meninggalkan imannya itu dan beralih kepada iman lain yang dianggapnya bisa memenuhi harapannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, rekan-rekan OMK yang terkasih, pengalaman dua murid dari Emos menyadarkan kepada kita bahwa kita itu tidak sendirian di dalam menghadapi kesedihan, penderitaan, keputusasaan di dalam hidup kita. Ada Tuhan Yesus yang bangkit, yang senantiasa menemani kita, mendengarkan segala pergulatan hidup kita, yang memberikan penghiburan, kekuatan, dan ketabahan, bahkan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Asal kita tidak tenggelam di dalam kesedihan kita, tidak tenggelam di dalam keputusasaan dan kekecewaan kita. Asal kita tidak berputar-putar pada kelemahan kita, dosa kita. Kok bisa sih aku dosa? Kok bisa sih aku jatuh dalam dosa? Aku kan harusnya kuat, tetapi kenapa aku bisa terus menangisi semacam itu ya? Yang membuat kita akhirnya tidak bisa berkembang. Tetapi kita diajak para saudara untuk mau bangkit. Untuk mau menyadari kehadiran Tuhan dan mau curhat kepada Tuhan Yesus. Sama seperti dua murid Emos, mereka menceritakan kekecewaan mereka kepada Yesus. Dan Yesus mendengar dengan penuh perhatian. Mau menimba kekuatan rohani dari sabda Tuhan. Membaca firman Tuhan, merenungkannya.
dan mencoba melaksanakannya. Mau menimba kekuatan rohani dari Ekaristi. Hanya dengan demikian para saudara kita akan sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan Yesus yang bangkit, yang hidup di dalam hidup kita. Kita akan merasakan penyertaannya, perlindungannya, dan uluran tangannya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kesadaran bahwa Tuhan Yesus yang bangkit senantiasa menyertai kita, membimbing kita, memberikan kekuatan kepada kita, membuat kita tidak mudah tenggelam, larut di dalam ketakutan, larut di dalam kesedihan dan keputusasaan. Melainkan senantiasa menemukan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Saya tidak mengatakan para saudara, kalau Anda itu rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, ikut Ekaristi, semua hidup Anda itu mulus, jalannya normal. Enggak, Anda tetap mengalami kesulitan. Anda tetap mengalami mungkin yang disebut dengan kegagalan. Mungkin juga Anda dibully oleh teman Anda dan sebagainya. Tetapi kesadaran bahwa Tuhan itu hadir di dalam hidup kita. Kekuatan Ekaristi, kekuatan sabda Tuhan itu akan membuat kita kuat dan tabah dalam menghadapi itu semua. Kita memang mungkin jatuh, kita mungkin mengalami kegagalan, tetapi itu tidak membuat kita terpuruk. Kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk bangkit dan terus bangkit di dalam hidup kita. Membuat kita senantiasa mempunyai pengharapan pada Yesus yang bangkit. Membuat kita mau terus berharap dan mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Disitulah para saudara kita sungguh-sungguh akan menyadari pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Membuat kita tidak sendirian di dalam hidup kita. Melainkan senantiasa percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Mengulurkan tangan bagi kita. Asal kita sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan hidup kita kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.